Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back again guys with me here, Ma'am Eli Fatmasari SPD MPD, with you in our meeting 2, pertemuan kedua KD 3.2 Job Application Letter in Indonesian, surat lamaran pekerjaan. Yes, job application letter. Well guys, perlu Mem sampaikan bahwa ini KD 3.2 kita ini sebenarnya merupakan materi pertama di KI KD pandemi yang dikeluarkan oleh Mas Menteri terkait keadaan kita sekarang ini, yaitu virus corona, sehingga materi kalian yang seharusnya berjumlah 9 KD akhirnya dipangkas menjadi 4 KD saja selama tahun ajaran ini. Oke guys, itu gambaran singkat materi yang akan kalian hadapi selama tahun ajaran ini terkait adanya KIKD pandemi corona. Well, I hope you enjoy. Well, I want to ask you, Mem mau tanya kalian, need a job? Do you need a job? Butuh pekerjaan? Yes, of course, right? Kalian after graduate from vocational school, setelah tamat dari SMK, I bet, saya pastikan kalian need a job, right? Nah, kalau kalian butuh pekerjaan, berarti kalian harus melamar pekerjaan dong. Di mana lihat pekerjaannya? Well, you can see in the job vacancy or job opportunity. Pasti kalian lewat medsos, apa di WA, apa di Facebook, atau di medsos manapun, kalian akan mencari lowongan pekerjaan. Well, in English guys, we call it job vacancy or job opportunity. Right? Okay. Kalau kalian in the future, I hope, di masa depan, Mem harap kalian ada yang ingin bekerja di perusahaan asing, meskipun mungkin berlokasi di Indonesia, tapi dia perusahaan asing, then guys, you need to make surat lamaran pekerjaan in English. Makanya, pay attention to this material. Tolong perhatikan baik-baik. Job application letter. Ya, kalian harus perhatikan baik-baik cara membuat surat lamaran pekerjaan. Nanti, your job application letter itu disertai, misalnya disertai dengan resume. Oke, cara bacanya resume. Oke, bukan resume, resume or CV, singkatannya dari curriculum vitae. Disebut dengan daftar riwayat hidup ya guys, dalam bahasa Indonesia. Well, jadi remember, KD kita akan berputar-putar di ketiga ini. Right? Starting from job vacancy, job application letter, and resume. Biasanya khusus untuk surat lamaran pekerjaan itu resume, not CV, karena CV itu nanti sifatnya lebih detail, lebih panjang. Sementara kalau resume untuk keperluan melamar pekerjaan itu biodatanya lebih singkat. Yang penting sudah ada education, pendidikannya, ada work experience, ada mungkin kalian sertakan pengalaman pekerjaan, and that's enough. Itu sudah cukup. Kalau CV itu panjang guys, bisa kalian pakai untuk kepentingan lain selain untuk membuat job application letter. Okay? Well, sekarang kita akan masuk melihat contoh-contoh. Alright, let's see. Nah, ini dia. Okay.
job vacancy. Right, ini contohnya. Bisa kalian lihat ya. Oke, sini job vacancy. Dicari ya, waiter and waitress. Lowongan pekerjaan dalam bahasa Inggris ini, guys. Nih ada juga nih. Lagi dicari graphic designer. Wah, yang anak TKJ kali ya, bisa mendaftar di sini ya. Oke. Do you know waiter and waitress? Yang kerja melayani orang yang makan atau minum di restoran ya. Oke. Nanti kalian boleh memperbanyak ilmu dengan melihat di internet contoh-contoh lowongan pekerjaan. And I'm pretty sure, Mem yakin di pelajaran bahasa Indonesia kalian sudah pelajari ini ya. Tinggal kalian banding-bandingkan bagaimana sih job vacancy in English and bagaimana sih lowongan pekerjaan dalam bahasa Indonesia. Oke, jadi nanti guys berdasarkan job vacancy you make job application letter. Ya, karena melihat job vacancy, alright? Oke, kita tidak usah berlama-lama di job vacancy. Let's go to resume, oke? Yes, nih curriculum vitae ya. Yes, ini dia. Ada 2 ya. Nah, yang ini curriculum vitae and then this one curriculum vitae too. Yes. Ini memang sih kadang-kadang agak ambigu ya, agak bias ya. Mengistilahkan antara CV dengan resume, tapi poin kita tidak di situ. Poin kita bahwa kita membuat biodata. Dia mau resume, dia mau CV, itu untuk semuanya keperluan lampiran pada job application letter kita. Alright? Well guys, let's go to job application letter. Yes, ini dia. Maybe you still remember, this is the job application letter which I sent you last week. Ya, ini dia. Oke, inilah job application letter yang telah kalian terjemahkan pekan lalu. Oke, boleh sambil lihat bukunya, boleh sambil lihat terjemahannya ya. Oke, bahwa nih ada orangnya, si pengirim ya. Kemudian ada orang yang dikirimkan. Kemudian ada dear, kepada yang terhormat ya. Kemudian ada pembukanya, ada isinya. Kemudian ada closingnya. Kita akan lebih detail mempelajari isi atau struktur teks ini pekan depan insyaallah ya. Untuk pekan ini kita akan masuk di sini, social function. Well guys, setiap teks yang Mem ajarkan pada kalian, setiap materi yang Mem ajarkan pada kalian, semuanya harus mencakup social function, generic structure, and language feature. Kalian harus mengetahui fungsi sosialnya, mengetahui struktur teksnya, dan juga mengetahui unsur kebahasaannya dari job application letter itu. Oke? Ya, jadi
harus mengetahui fungsi sosial surat lamaran kerja. Struktur teksnya apa? Dari ini. Unsur kebahasaannya dari sebuah ini, surat lamaran kerja. Oke? 3 unsur penting ini semuanya nanti akan masuk di ujian kalian. Kalau kalian menguasai ketiganya, berarti kalian sudah hatam. You understand very well about job application letter. Okay? But for this meeting, we are going to focus on social function. Let's have a look. Alright, social function. To write good application letters to impress the readers and fulfill the objective of the letters. Jadi fungsi sosial daripada sebuah surat lamaran kerja adalah kita menulis surat lamaran kerja itu supaya bisa menarik perhatian pembaca. Pembacanya siapa? Ya kalau sudah nanti betul-betul kalian mengirim surat lamaran kerja, pasti pembacanya adalah orang yang perusahaannya kalian ingin tempati bekerja. Ya kan? Right? Nah, kita dengan memenuhi tujuan surat lamaran kerja itu. Caranya kita mengimpress, menarik perhatian, mengesankan, ya dengan memenuhi semua tujuannya. Di mana didapat tujuan surat lamaran pekerjaan itu? Pasti di job vacancy. Apa yang diinginkan job vacancy? Apa yang diinginkan lowongan pekerjaan? Itulah tujuannya surat lamaran kerja. Ya, kalau di job vacancy-nya menginginkan seorang yang berumur 25 tahun, kamu tulis 25 tahun. Maksudnya kamu setidaknya harus berusia itu di sekitaran situ. Misalnya dibutuhkan keahlian listrik, teknisi listrik. Ya, kalian sertakan dalam surat lamaran kerjanya lulusan listrik. Gitu. To impress, ya. Untuk mengesankan, menarik perhatian. Semoga agak jelas. Supaya lebih jelas lagi, kita masuk ke slide berikut ya. Nah, ini dia. Fungsi sosial sebuah teks antara lain meliputi. Oke, jadi topiknya, isinya, masalahnya ada di situ. Tujuannya, fungsi, pesan, latar belakang, alasan, akibat, dampak, manfaat, ada sikap, ada nilai yang diusung, peran dan fungsi pembicara atau penulis, peran dan fungsi pendengar atau pembaca. Kesemua aspek ini guys disebut dengan fungsi sosial. Yes, itulah fungsi sosialnya. Oke, jadi nanti kalau kalian melihat pertanyaan, what is the text about? Berarti ini masuk di sini kan, topik kan? Nah, kalau ada pertanyaan, why is the writer write the text? Kenapa si penulis menulis itu? Berarti ditanyakan tujuan atau latar belakang ya? Nah, itulah fungsi sosial. Perhatikan baik-baik karena pembuat soal nanti, terutama untuk persiapan AKM ya, Assessment Kompetensi Minimum Pengganti UNBK, karena kalian sudah tidak akan UNBK lagi, ujian nasional lagi, pasti pembuat soalnya itu mengambil soal dari sini, dikembangkan dari sini. Mem pun nanti membuat soal ulangan harian, soal mid semester, soal ujian sekolah, ujian akhir, pasti juga berdasarkan dari ini. Kalau mau membuat dari soal dari fungsi sosial, ngambilnya paling banter dari sini. Kalau nanti membuat struktur teks, ada juga. Insya Allah minggu depan dijelaskan.
Ya, jadi perhatikan baik-baik, bukan hanya untuk melamar pekerjaan tapi juga untuk menjawab soal-soal ya guys. Oke, let's see. Ini dia. Oke. Answer the following questions based on the application letter. Ini application letter yang sudah kalian terjemahkan pekan lalu. Ya, siap lagi ya. Lihat terjemahannya kalau belum terlalu tahu artinya. Oke, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks surat lamaran pekerjaan di samping ini. Oke. Yang pertama, Mem kasih contoh. What is the text about? Tentang apakah teks ini? Jawabannya apa guys? Pasti application letter, right? Oke. Berarti kalian tulis ini. Mana application letter ya? Application letter. Oke, itu hanya contoh ya. Contoh saja. Oke. Well, yang kedua, who wrote the text? Kira-kira siapa yang menulis? Tadi Mem sudah jelaskan loh. Kalau yang ini adalah orang yang menulisnya, si pelamar. Kalau yang ini adalah orang yang punya perusahaan tempat kamu mau melamar pekerjaan itu. Oke? Nah, jadi yang ini jawabannya ya, nomor 2 ya. Oke. Hendra, Harjuna. Itu dia. Dan seterusnya. Oke. Jadi yang mau kalian perhatikan bahwa pertanyaan seputar ini ada 10 contoh pertanyaan. Inilah yang disebut dengan fungsi sosial. Pertanyaan ini mencakup fungsi sosialnya. Oke? Yes. Well guys, semoga penjelasan Mem kali ini tentang social function, fungsi sosial sebuah job application letter sudah jelas untuk kalian. Okay, see you next meeting. We will talk about the generic structure, the struktur teks, surat lamaran pekerjaan. Okay, hope you enjoy. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.